Oke, baik, karena sudah pukul 9.30, mungkin saya mulai saja ya, Bu. Ya, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sam- Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ayo, yang terhormat Ibu Imada Cahya SPD MPD, selaku pemateri yang akan membawakan materi pada hari ini, serta rekan-rekan Bapak Ibu semua peserta webinar pelatihan menulis cerpen Ceritamu Layak Dibukukan. Pada hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul via Zoom meeting untuk mengikuti webinar pelatihan menulis cerpen pada hari ini. Baik, sebelum perkenalkan saya Imalu Solihah sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Jadi acara hari ini sebenarnya akan cukup berjalan. Halo Mbak Imel, nggak ada suaranya Mbak Imel? Nge-freeze, agak nge-freeze ya Mbak? Iya, mohon Oke, maaf ya, gue emang oke, nggak apa-apa. sinyalnya sedikit sedikit ini ya susah. Oke, baik. Ini langsung saja ya untuk acaranya. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan oleh narasumber kita yaitu Ibu Imada Cahya SPD MPD dan dilanjutkan dengan sesi sharing session ya gitu ya. Nanti diakhiri dengan sesi penutup seperti itu. Baik, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita buka pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga benar pelatihan menulis cerpen ceritamu layak dibukukan pada hari ini dapat belajar berjalan dengan lancar dan kita semua dapat menyerap ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Oke, selanjutnya adalah acara pemaparan materi webinar pelatihan cerpen acara intinya ya oleh Ibu Imada Cahya SPD MPD. Kepada Ibu Imada kami persilahkan. Apa kabarnya nih Bu? Baik, terima kasih Mbak. Suara saya bisa terdengar Mbak? Terdengar Ibu, terdengar. Oke, baik, terima kasih. Mungkin Assalamualaikum. suara saya ya Bu ya. Nggak apa-apa Nggak sinyalnya. terdengar. Bismillah lancar ya Mbak. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi dan wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini di acara webinar pelatihan menulis cerpen. Jadi sebelum saya menjelaskan step by step-nya, ini disclaimer dulu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pada prinsipnya hari ini kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Jadi kalau memang ada yang perlu di-sharingkan, ada yang mau ditanyakan, silahkan jangan segan untuk bertanya ya. Boleh open mic atau boleh langsung chat di kolom komentar. Meskipun saya sedang men-sharekan PowerPoint seperti itu. Nah, jadi acara webinar hari ini tuh dipelopori oleh KMO, Komunitas Menulis Indonesia ya, teman-teman. Jadi, kenapa nanti tadi Mbak Imel itu menyebutkan akan ada banyak acaranya ya. Jadi akan berlanjut gitu, tidak hanya di acara webinar aja. Nah, karena nanti pelatihan ini sebenarnya kita belajar bareng ya, teman-teman. Jadi belajar bareng ini akan berlanjut di grup WhatsApp seperti itu. Nah, grup WhatsApp yang sudah disediakan nanti silahkan dimanfaatkan dengan baik seperti itu ya Bapak Ibu semua sehingga kita bisa menorehkan karya. Karena kalau misalnya menulis itu kalau nggak di-sharekan, nggak di-proofreading oleh orang lain, oleh temen, nanti takutnya kita udah merasa, wah karya kita baik nih, kayak gitu nggak sih Mbak Imel? Mbak Imel ngerasain nggak kayak gitu? Kalau misalnya udah nulis cerpen, udah nulis karya, aku udah baik loh. Nah setelah di proofreading, wah ternyata tipenya banyak ya nggak sih Mbak Imel? Iya, betul banget Ibu. Soalnya biasanya saya sendiri kayak
wah kayaknya cerita saya ini udah bagus banget ya, tapi ternyata dari orang lain itu berbeda ya. Terutama kita kan pengen tahu dari audiens kita itu kira-kira gimana ya cerita kita itu gitu ya. Iya. Nah, oleh sebab itu, bentar, ini bisa pindah nggak share-nya? Nggak bisa ya. Coba saya ulangi. Hmm, sudah terlihat ya. Nah, maka dari itu, di sini dari KMO itu menyediakan acara ya, sebenarnya menyediakan acara atau ruang bagi kita semua untuk belajar. Nah, untuk fokusnya KMO itu nanti di penulisan cerpen. Nah, sebetulnya hari ini Kak Fatia mau hadir ya, tapi beliau ada halangan, beliau dari KMO, jadi beliau nitip salam untuk teman-teman semua. Maka dari itu moderatornya digantikan oleh Mbak Email seperti itu. Sebenarnya terima kasih ya Mbak Email sudah memandu acara pada hari ini. Nah, baik saya lanjutkan. Nah, dari KMO ini itu nanti fokusnya pada penulisan cerpen. Kita belajar bareng ya teman-teman. Saya juga merich out lagi apa itu cerpen. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua itu udah nggak asing. Apa sih itu cerpen? Cerpen itu yang pastinya cerita pendek ya, cerita yang bisa di di apa namanya? Disampaikan atau dibaca dalam sekali duduk seperti itu. Nah, cerpen itu kan udah singkat, tetapi juga nggak singkat-singkat amat ya teman-teman. Jadi tetap ada makna-makna yang nantinya akan tersampaikan. Tapi yang perlu di-highlight adalah tokoh dalam penulisan cerpen itu sangat terbatas. Tidak seperti novel yang tokohnya banyak, kemudian konfliknya juga cukup tunggal aja, nggak usah banyak-banyak. Karena nanti kalau misalnya di dalam cerpen itu konfliknya terlalu banyak, nanti jadinya itu menggantung gitu loh. Nah, kegantungan dari konflik yang disampaikan dalam menulis cerpen ini nanti akan menjadi plot twist yang tidak berujung. Akhirnya pembaca itu merasa jenuh, merasa bosan, dan merasa ceritanya itu muter-muter dan gini-gini aja gitu loh. Nah, itu perlu diteliti, perlu hati-hati dalam memilih konflik dan memilih tokoh-tokohnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu di dalam penulisan cerpen itu tentunya peristiwanya singkat ya teman-teman. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Jadi misalnya teman-teman punya inspirasi untuk menuliskan kisah hidup teman-teman. Nah, coba pilihlah yang paling include atau pilihlah yang memang paling menarik gitu. Jadi, pilih satu aja peristiwa yang memang memiliki kisah-kisah yang fluktuatif dan bisa membawa pembaca itu terjun di dalam cerpen tersebut. Karena dulu guru bahasa Indonesia saya itu pernah berpesan, penulisan cerpen atau novel itu yang baik adalah ketika pembaca itu dapat me, dapat terbawa dalam peristiwa atau tulisan tersebut. Jadi tuh kayak ketika kita baca tuh kayak oh iya ya gitu. Ketika kita baca tuh kayak ngebayangin gitu nggak sih Mbak Email? Oh iya ya ini ceritanya aku banget nih kayak gitu. Nah itu kayak gitu ya singkat tapi langsung pada intinya. Jadi kan itu lebih interest seperti itu. Nah jadi contoh di sini saya berikan contoh satu kalimat aja ya. Mungkin nanti di grup akan saya bagikan cerpen saya yang udah terbit, tapi itu masih masih sangat kurang ya. Mungkin bisa dijadikan bahan diskusi bersama nanti setelah webinar ini selesai. Insya Allah saya sharingkan. Nah di sini ada sepenggal yang saya sampaikan di PowerPoint. Contohnya ini Jambreker tua itu berdering, tapi Andi hanya menatap kosong. Hari itu dia tahu sesuatu akan berubah. Nah, kira-kira ketika teman-teman membaca ini, apa yang ada di bayangan teman-teman? Coba, silahkan Yang bisa sounding. Iya, silahkan Mbak Sri. Ketika membaca contoh ini, itu gimana? Apa yang dibayangkan? Atau Mbak Email? Mbak Email kira-kira membayangkan apa ketika jam waker itu tua, terus menatap, hanya menatap gitu loh. Kira-kira apa yang dibayangkan Mbak? ini ya kayak lagi sedih kita. Iya, lagi sedih. Jadi Andi itu hanya menatap kosong. Tatapannya itu Lamun kosong. ya Bu. Iya, betul. Jadi dia itu kayak ada feeling sesuatu berubah. Nah, inilah yang menjadi pesan-pesan tersendiri dalam penulisan cerpen. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Nah, sebelum lebih dalam lagi, teman-teman juga
tentunya ingat ya, mungkin ini kita flashback bareng-bareng materi SMA atau bahkan SMP yang sudah pernah mendapatkan materi dari guru bahasa Indonesia terkait dengan penulisan cerpen. Itu yang pasti tentang tema ya teman-teman. Kemudian tokoh dan penokohan. Kemudian alur atau plot. Nah, plot itu kan ada alur maju, alur mundur, seperti itu. Nah, nanti kita reach out bareng-bareng. Kemudian latar. Nah, ini nih yang biasanya saya itu membaca cerpen dari teman-teman itu terkadang kita masih merasa bingung terkait dengan latar tempat itu. Jadi ada kalimat yang tadi latarnya di teras, tapi kok tahu-tahu ada di halaman belakang gitu. Jadi kayak nggak ada bridgingnya seperti itu kan. Nah, itu perlu diperhatikan ya, walaupun mungkin dalam satu penulisan boleh menggunakan beberapa latar tempat yang berbeda, tetapi juga harus diperhatikan bridging-bridgingnya supaya tidak lompat-lompat seperti itu. Kemudian konflik. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, alangkah baiknya konfliknya itu bersifat tunggal aja ya teman-teman. Bolehlah kalau misalnya kita menggunakan konflik lebih dari satu, tapi gimana caranya teman-teman itu bisa reach out konflik ini supaya nyambung. Jadi ketika dibaca itu lebih catchy gitu loh, lebih menarik seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sudut pandang. Jadi sudut pandang itu kan ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, itu juga perlu teman-teman pikirkan dari sekarang. Mau menggunakan sudut pandang aku, bahasa aku, atau dia, atau langsung ke email merupakan gadis cantik dan pintar dari negeri jiran. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu juga bisa. Kemudian pesan juga, pesan yang disampaikan itu seperti apa. Nah, itu juga perlu dipikirkan dari awal. Ini juga saya berikan contoh ya, satu kalimat contoh. Di Rina menggenggam surat itu erat-erat. Nama ayahnya tertulis sebagai buronan. Nah, ini kan saya mengindikasikan kalimat ini menggiring pembaca itu ke apa? Ke plot. Ini tuh plotnya mau kemana ya? Kayak gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman itu kan biasanya merasa bingung ya, bingung bagaimana sih kita tuh udah tahu mau mau nulis cerita broken home misalnya. Tapi kita bingung mau nulis broken home-nya siapa gitu. Atau bahkan seringkali kita udah niat nih nulis cerpen. Iya, udah ada tema nih, temanya broken home, tapi aku bingung ya mau nulis dari mana kayak gitu nggak sih? Ya nggak, mungkin bisa sambil diberi reaction ya, nggak apa-apa, diramaikan di chat, kolom chat nggak apa-apa. Jadi kita seringkali bingung ya, Mbak Email, udah di depan laptop, kita mau nulis apa gitu. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ketika kita udah niat untuk menulis cerpen, itu teman-teman udah memiliki satu satu ide atau satu keyakinan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dari niat itu sebenarnya udah membuat bonding dari teman-teman untuk melangkah ke langkah selanjutnya daripada nggak ada niat sama sekali, ya kan? Nah, tinggal bagaimana niat ini untuk direalisasikan. Jadi kadang ide cerpen itu nggak usah yang muluk-muluk ya teman-teman. Kita bisa melihat misalnya dari pengalaman pribadi, apa sih yang perlu diangkat. Saya kemarin pernah mendapatkan chat ya beberapa waktu yang lalu. Jadi ada orang sharing, Kak, aku mau nulis cerpen tentang pengalaman pribadi aku, tapi nanti aku dikira curhat, gimana dong? Nanti kisahnya aku nanti ke detect dong sama orang lain gitu kan. Nah, kalau kasusnya seperti itu dan teman-teman tidak ingin karya atau pengalaman pribadinya itu diketahui orang lain, teman-teman itu bisa mengimprove-nya. Mungkin bisa menggunakan sudut pandang orang kedua atau orang ketiga gitu. Jadi diakal-akal supaya kisah teman-teman itu nggak bocor ke pembaca atau ke khalayak umum seperti itu. Atau bisa juga teman-teman mengimprove-nya dari ceritanya supaya nggak plek-ketiplek banget. Misalnya cukup dilihat dari konfliknya atau apa. Nah, itu kan dari segi pengalaman pribadi. Atau juga pengalaman orang lain. Jadi gini teman-teman, saya pernah mendapatkan insight dari coach saya bahwasanya ketika kita mencari pengalaman itu tidak harus kita mengalami sendiri. Tetapi, tetapi ketika kita menjadi pendengar yang baik, kita berusaha open-minded, itu juga kita bisa mendapatkan pengalaman. Pengalaman dari orang lain, pengalaman dari lingkungan sekitar, pengalaman dari peristiwa sekitar, yang akhirnya imajinasi kita itu tergerak sendiri. Imajinasi kita itu alarmnya bunyi sendiri, yang akhirnya bisa menuangkan bisa menuangkan ide-ide
kreatif atau ide-ide cantiknya ke dalam cerpen tersebut seperti itu. Atau bisa juga nih ketika ketika melihat berita, mendengar berita yang lagi booming itu kan kisah pondok pondok pesantren yang roboh itu ya teman-teman, mungkin kalau nyimak berita atau pernah muncul di FYP itu kan lagi booming sekali pondok pesantren yang roboh di Jawa Timur. Nah, mungkin dari berita itu kita bisa mendengarkan kisah-kisah korban ya kan yang tertimbun, ternyata dia merasakan keajaiban dan apa dan apa. Nah, itu bisa menjadi penarik, menjadi lead magnetik kita untuk menuangkan ide. Misalnya kita bisa membuat, oh ini kisah para pesantren yang sedang menuntut ilmu, tetapi qadarullah Allah berkehendak lain mengujinya di bla bla bla. Bla. Nah, itu dari berita. Atau bisa juga dari lagu dan film, teman-teman. Nah, ini kaitannya lebih ke nge-reach out pribadi ya. Jadi, kalau saya itu kadang bertanya sama diri sendiri, sebenarnya kamu tuh lagi butuh apa sih? Sebenarnya kamu tuh lagi apa sih? Lagi kepengen apa gitu. Jadi kayak lebih ke depth talk. Nah, biasanya depth talk ini saya faktualisasikan atau realisasikan dalam bentuk lagu. Nah, dari lagu ini akhirnya saya bisa berimajinasi, oh ternyata kalau kita mau bahagia itu harus gini 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 ya gitu. Terus dari film ketika nonton film, oh ternyata ada ya ipar adalah maut gitu. Nah, itu bisa dijadikan inspirasi supaya menjadi tulisan yang lebih catchy dalam cerpennya kita seperti itu. Nah, ini ada kutipan contoh ya, ada satu kalimat contoh yang saya sampaikan itu di halte bus sepi. Ia menemukan dompet lusuh dengan foto seorang bayi. Nah, itu kan saya mengibaratkan ketika saya lagi duduk di halte, kemudian saya nemu dompet nih, dompetnya itu isinya foto seorang bayi. Oh, mungkin yang punya dompet ini memiliki anak bayi dan anak bayi ini fotonya ditaruh di dompet dulu. Akhirnya kan imajinasi saya jadi terbang seperti itu ya teman-teman. Jadi meskipun lagi duduk, lagi bengong, lagi apa, sebenarnya imajinasi itu ada. Cuma tinggal gimana kita menangkapnya aja sih gitu. Kemudian dalam penulisan cerpen juga mohon diperhatikan ya untuk tidak mengabaikan langkah-langkahnya. Karena apa? Langkah ini benar-benar menjadi langkah awal atau titik awal kita menentukan kalimat-kalimat selanjutnya. Makanya kan di mana-mana itu harus ada tema ya. Temanya seperti apa? Temanya apa dulu nih? Jadi tentukan tema. Nah, nanti setelah ketemu temanya, buat kerangka atau bonding atau draft kasaran dulu. Kalau saya biasanya kalau nulis cerpen atau nulis novel atau bahkan karya ilmiah sekalipun, pokoknya nulis apapun itu, setelah saya tahu mau temanya itu apa, nulis temanya apa, saya buat kerangkanya dulu, teman-teman. Jadi, sesimpel di bab satu atau di paragraf satu, saya mau nulis apa ya, itu intinya dulu aja. Ya, jadi intinya dulu aja. Kemudian, setelah kerangkanya itu terpenuhi, baru kita mulai mengembangkan konflik-konfliknya, mengembangkan lain-lainnya gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita nggak punya kerangka, itu dikhawatirkan takutnya pas kita lagi rehat gitu, lagi istirahat, itu tiba-tiba fill in the blank, kemudian udah stuck aja. Nah, itu yang kesalahan-kesalahan kecil yang sering kali terjadi. Udah capek-capek nulis, udah tengah-tengah, nggak tahu dilanjutinnya mau apa lagi, kita mau ngapain lagi. Itu karena mungkin kerangkanya kurang matang atau bahkan belum ada kerangkanya, seperti itu. Kemudian nanti kalau misalnya udah semua nih, udah semua ditulis dari awal sampai akhir, baru teman-teman baca sendiri. Tapi membaca bukan atas dasar bahwa teman-teman itu penulis ya, tapi orang lain. Nah, itu penting. Karena apa? Ketika kita membaca tulisan sendiri, mengomentari sendiri, atau direview sendiri, itu kayak ada nyawanya gitu loh. Jadi kita tahu, oh ternyata kesalahan kita di mana. Akhirnya mulailah mencari typo-typonya, di drafting lagi, disunting lagi, seperti itu. Nah, baru kalau misalnya udah dirasa, udah nih, udah maksimal ya, aku udah maksimal. Baru dikasih ke orang lain untuk dilakukan prof reading, seperti itu. Dibaca oleh orang lain, dan nanti akan mendapatkan insight dari orang lain. Nah, di sini saya berikan contoh, ada alurnya ya. Jadi, ini saya alurnya itu menggunakan, ini mohon koreksinya kalau saya salah. Jadi saya menggunakan alur maju ya. Nah, di sini kan awalnya itu semua berawal dari suara gitar di gang kecil. Otomatis di sini saya membayangkan bahwa sosok sosok Imada lagi main gitar nih di gang kecil.
kemudian muncul sebuah konflik. Nah, konfliknya itu apa? Ternyata ada orang yang merebut gitar sambil berteriak, "Ini milikku." Otomatis kan yang membaca itu akan berimajinasi ya loh, gitar yang dipegang Imada itu gitar dapat dari mana? Apakah ini milik temannya? Apakah Imada dapat nemu di jalan kah? Atau mengambil hak orang lain kah? Itu kan otomatis pikiran pembaca akan liar gitu kan, akan terbang kemana-mana. Nah, itu yang akan membuat penasaran pembaca untuk melanjutkan ke langkah-langkah atau ke statement-statement atau ke bacaan-bacaan selanjutnya seperti itu. Nah, setelah konflik itu dijelaskan, baru di akhir. Nah, akhirnya sejak hari itu persahabatan mereka retak. Nah, ini bisa dikembangkan lagi, teman-teman. Jadi, pada poinnya adalah, point of view-nya adalah, yang penting di alur itu ada, alurnya jelas gitu loh. Oh, awalannya gini nih. Nggak tiba-tiba, nggak ada awalannya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba muncullah sebuah konflik yang dar gitu. Ya sebenarnya boleh aja kalau teman-teman bisa mau menggunakan alur itu. Saya lupa itu alurnya namanya alur, kalau nggak salah alur mundur ya, nanti mohon koreksinya. Jadi boleh aja disampaikan konfliknya orang merebut gitar dulu, otomatis di situ akan ricuh. Nah, nanti barulah disampaikan di part-part selanjutnya apa sih penyebab mereka itu berkonflik. Seperti itu juga bisa. Jadi tergantung ke penyampaian penulisan tekniknya aja kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana sih kita itu membuat cerita agar tetap hidup ya. Jadi kadang kan ada cerita yang sangat-sangat membosankan. Alurnya itu seperti itu aja gitu. Kayak nggak ada imajinasi dan lain sebagainya. Nah, ini sih yang biasa saya gunakan ya teman-teman. Jadi saya menggunakan prinsip show. Jadi tidak hanya menceritakan, tapi biarlah si pembaca itu berimajinasi sendiri. Ya kan? Kalau kita bandingkan di contoh, ini kan telnya dia itu sangat marah, ya kan? Ini dia sangat marah. Itu kan dia hanya sebatas menceritakan. Jadi cuma diceritain aja. Tapi ketika teman-teman melihat ini, show, ketika melihat ini, wajahnya memerah, tangannya mengepal, suaranya bergetar. Nah, itu kan akhirnya kita berimajinasi, apakah dia marah atau kecewa gitu dibandingkan dengan menggunakan kalimat yang dia sangat marah. Kira-kira lebih menarik mana? Yang satu atau yang kedua? Boleh tulis di kolom komentar, teman-teman. Jadi menggunakan prinsip show, ya, jangan cuma menceritakan aja. Kira-kira menarik yang mana nih? Ada yang mau berpendapat? Mbak Lara Rahmayani? Ada nih Kak, dari Kak Nirmala Sari Oh kedua, iya, dari Kak Feredian juga kedua, oke, dari Kak baik. Santi kedua. Oh iya, kedua. Oh iya, saya nggak lihat Ya, chat, sorry. Oke, baik, terima kasih. Iya, berarti lebih menarik yang kedua ya, teman-teman. Jadi, kita bisa belajar bareng, diingat bahwa gunakan show, jangan tell. Karena ini bukan karya tulis ilmiah. Kecuali kalau karya tulis ilmiah itu beda lagi, gitu ya. Baik. Kemudian, untuk yang selanjutnya, nah, kesalahan umum yang sering dilakukan oleh penulis pemula. Ya, saya juga merasakan seperti ini ya. Jadi, kebanyakan tokoh, karena ini cerpen ya, teman-teman, bukan novel. Kalau novel, ya it's okay lah, nggak apa-apa. Jadi, terlalu banyak tokoh. Tokohnya itu terlalu banyak, akhirnya ceritanya itu melebar kemana-mana. Nah, itu yang akhirnya membuat pembaca itu ngerasa ke distract, ini tuh sebenarnya alurnya mau kemana sih? Padahal cerpen itu pada umumnya kan 7 sampai 10 halaman, ya kan? Nah, itu tolong dihindari. Jadi tentukan dulu tokoh-tokohnya. Cari tokoh yang memang benar-benar tokoh inti dan memang dia itu berperan semua. Jadi jangan cuma hanya figuran. Berbeda ya dengan novel. Kalau misalnya novel sesimpel orang itu sedang memegang sapu. Ketika sosok Parobaya itu memegang sapu dan berusaha untuk membersihkan lingkungan, matanya itu berbinar-binar karena melihat sosok laki-laki kekar di hadapannya. Nah, itu kira-kira ketika saya menyampaikan itu, kira-kira saya sedang mendeskripsikan apa nih? Ketika sosok Parobaya itu memegang sapu dan sedang membersihkan lingkungan, tiba-tiba matanya itu berbinar-binar karena melihat sosok yang mengagetkan. Nah, kira-kira yang saya jelaskan itu apa, Mbak Imel?
Kira-kira bayangannya apa tuh? Tukang Orang. ah, tukang sapu kan? Nah iya itu kan kalau emang itu tokohnya nggak penting-penting banget, itu nggak usah dicantumkan. Nah kecuali novel ya. Jadi dipersingkat tokohnya supaya intinya itu tersampaikan seperti itu. Kemudian alurnya tidak teratur. Nah, alur itu kan banyak ya, ada alur maju, ada alur mundur ya. Nanti kita reach out bareng-bareng jenis-jenis alur karena nanti kalau saya jelaskan hanya alur, menjelaskan alur, nanti akan lama ya sampai subuh nanti webinarnya. Intinya itu pilih satu alur aja, nggak usah lompat-lompat seperti itu. Kemudian ini nih, ini juga harus diperhatikan endingnya itu menggantung. Jadi kadang kita tuh kalau nulis, ya udah karena kita udah fill in the blank, nggak tahu nih endingnya mau sad ending kah, mau happy ending kah gitu. Jadi diusahakan ketika kita menulis itu endingnya memiliki makna gitu loh. Jadi pembaca itu, oh iya ya, dari sini aku bisa belajar ini ya. Jadi kayak dijadikan bahan refleksi untuk para pembaca. Itu kan sayang di atasnya itu misalnya udah bagus, konfliknya udah bagus, penokohannya juga udah bagus, tapi endingnya gantung ya. Sama hal ya ketika kita nonton sinetron atau FTV. Nah, endingnya cuma gitu doang, nggak bikin penasaran bla 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 gitu. Dan satu hal lagi yang penting banget, ini tidak saya sampaikan di PowerPoint. Ketika menulis cerpen, itu usahakan membuat orang lain itu penasaran dan merasa candu untuk terus membacanya. Nah, penasaran yang seperti apa sih? Nah, itu ceritanya atau alurnya dibikin dibikin secantik mungkin gitu loh. Nah, caranya gimana? Ya udah, kita nulis aja dulu nanti kita akan tahu kekurangannya di mana. Oke, untuk yang selanjutnya nih ya, contohnya itu sejak kecil aku bercita-cita jadi dokter. Aku belajar kelas selalu tercapai. Ini contoh yang sebetulnya kurang baik ya teman-teman, karena ini saya kurang menggunakan imajinatif. Tapi ya nggak apa-apa lah, nanti teman-teman bisa lebih baik lagi intinya seperti itu. Nah, makanya saya sampaikan di sini karena ini terlalu contohnya itu terlalu detail gitu. Kalau misalnya dia mau menyampaikan seorang dokter, dia cita-cita dari seorang dokter kan bisa disampaikan sejak kecil aku mulai berusaha keras untuk mengetahui apa itu stetoskop, apa itu jarum suntik. Karena ketika besar aku ingin berjasa untuk bisa menolong orang-orang lain dan ingin berjumpa dengan para perawat di rumah sakit dan berkontribusi di rumah sakit itu. Itu kan si pembaca bisa, oh jangan-jangan dia cita-citanya jadi dokter nih atau jadi perawat kan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sering kali kita lakukan dalam penulisan cerpen? Ya, caranya itu ya ini teman-teman, latihan. Latihan menulis. Karena kalau misalnya kita cuma punya ide aja, tapi tidak disampaikan dalam bentuk tulisan, itu nanti akan hilang. Ya, sepinter-pinternya kita, mohon maaf, secerdas-cerdasnya kita, kapasitas kita itu terbatas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak segera ditulis, takutnya dia akan hilang. Jadi punya ide sekalimat, dua kalimat, separagraf, dua paragraf, langsung ditulis aja. Nggak usah mikirin bagus apa enggak. Karena cerpen yang bagus, karya yang bagus itu adalah karya yang selesai. Cerpen itu nggak harus rumit, ya. Nggak harus rumit. Kenapa? Yang penting teman-teman tahu. Tahu dulu siapa tokohnya. Tahu dulu masalah yang mau disampaikan apa. Kemudian endingnya itu mau seperti apa. Endingnya mau sad ending kah, mau happy ending kah, atau gimana. Intinya tiga ini dulu dipegang. Ya, saya sering banget dapat chat, Kak aku mau nulis cerpen tapi tulisanku jelek. Lah dari mana kamu tahu tulisanmu jelek? Dari diri aku sendiri, aku baca aku kayaknya nggak kayak Asmana dia ya. Oh my God, nggak usah insecure seperti itu ya. Yang penting nulis dulu, selesai dulu. Karena kalau nggak nulis, ide itu cuma jadi mimpi teman-teman, cuma diangan-angan aja. Padahal teman-teman itu notabene berpotensi seperti itu. Nah, maka dari itu, ini yang saya sampaikan kemarin di grup ya. Tindak lanjut dari webinar ini adalah pendampingan menulis cerpen. Nah, tindakan pendampingan menulis cerpen ini itu didampingi oleh KMO, ya KMO itu adalah penerbitnya yang nanti insya Allah akan menerbitkan buku teman-teman semua dalam event atau agenda keroyokan bikin buku. Nah, tahun kemarin itu alhamdulillah kita udah berjalan dan udah sukses juga. Ini Mbak Imel juga penulis aktif ya di KMO. Mbak Imel juga kemarin ikut di KMO dan alhamdulillah bukunya udah terbit. Sama tahun kemarin juga kami melakukan pendampingan seperti ini melalui webinar dan melalui WhatsApp, WhatsApp group. Jadi nanti tekniknya bagi teman-teman yang berkenan lanjut untuk menulis cerpen, nanti silahkan saya buatkan list ya, list nama, nanti saya kirimkan di grup. Diharapkan untuk
mempermudah kami mengecek siapa-siapa yang akan berlanjut. Tapi teman-teman nggak usah berkecil hati, barangkali ada yang eh, belum bisa untuk lanjut juga nggak harus leave dari grup itu nggak apa-apa, karena grup itu memang kami buat untuk belajar bareng. Walaupun harapan kami, ya ayo kita nulis bareng yuk, lanjutin semuanya gitu. Kita berproses bareng, kita belajar bareng. Nah, terus acaranya gimana nih, Kak? Acaranya itu nanti di WhatsApp grup, makanya teman-teman yang hari ini ikut webinar itu sebenarnya eksklusif ya, karena webinarnya itu untuk event di September. Jadi ini eventnya sebenarnya kemarin September ya, tapi pelaksanaannya Oktober. Jadi event kali ini tuh cuma sekali aja webinarnya. Kami mengadakan dengan saya, tapi ya itu hanya sekali. Tapi nanti saya akan intens cek atau diskusi dengan teman-teman semua di grup WhatsApp. Mulai besok tanggal 5 sampai tanggal 21 Oktober di jam 7 sampai di jam 4. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan atau apapun itu sharing nggak apa-apa. Sharing nggak harus saya jawab ya, tapi teman-teman yang lain yang tahu atau mau jawab juga nggak apa-apa. Jadi feel free aja, itu grupnya digunakan untuk grup discuss. Tapi fokus saya untuk membalas chat teman-teman itu di jam 7 sampai jam 4 sore seperti itu. Nah, ini nih benefitnya apa? Benefitnya banyak, Kak. Jadi, benefitnya itu ada e-sertifikat. Ini yang teman-teman kemarin tanyain ya. Jadi, mohon maaf, untuk e-sertifikat itu bisa kami sampaikan atau bisa kami berikan kepada penulis. Ya, jadi untuk penulis yang berkenan melanjutkan saja. Dan untuk webinar hari ini, mohon maaf, kami belum bisa menyediakan sertifikat. Jadi, ya insya Allah, Bismillah ilmunya bermanfaat seperti itu ya. Kemudian ilmu relasi yang jomblo yang belum menikah silahkan. Kalau mau cacicut ya silahkan. Semoga berjodoh sesama penulis atau apapun itu. Ya alhamdulillah ya kan gitu. Pak Ima langsung cerah ini senyumnya ya gitu. Nah ini sebenarnya ini linknya sama, nanti teman-teman juga boleh bantu share ke teman-teman yang lain apa-apa. Kemudian untuk temanya apa sih? Temanya itu keikhlasan. Kemudian ibuku superhero, perempuan hebat, kemudian strong single mom, dan seorang untuk masa depan. Kemarin ada yang PC saya, Kak, temanya cuma 5 itu. Kalau di luar itu gimana? Mohon maaf ya, Kak, kalau misalnya di luar ini kami mungkin ada di event lain, ada di project lain. Tapi untuk event kali ini temanya mengerucut ke 5 tema ini. Jadi mohon untuk bisa disesuaikan, dan FYI ini udah ada beberapa peserta dari grup yang mengirimkan karyanya. Ternyata udah jadi teman-teman. Saya kaget ya, excited lah, keren banget. Jadi sudah mengirimkan ke email kami. Nanti masih kami cek secara berkala ya. Terima kasih kami ucapkan yang sudah mengirim. Dan bagi teman-teman yang belum mengirim juga silahkan ya, disilahkan untuk berproses. Kita berproses bersama. Nah, ini naskahnya, naskah tentunya naskah sendiri ya teman-teman, bukan plagiat. Kemudian yang pasti tidak mengandung sara, kemudian LGBT, kemudian kekerasan, perundungan, dan pornografi. Ya, intinya seperti itu. Kemudian batas akhir pengumpulan naskahnya itu tanggal 21 Oktober. Nah, terus nanti 21 Oktober ngapain, Kak? Ya, nanti kami cek. Jadi, seperti yang sudah saya lakukan dengan KMO di event-event sebelumnya. Jadi, bagi yang sudah mengirim naskah, nanti kami proofreading dulu. Ya, kemudian nanti barangkali ada perbaikan, mohon Bapak, Ibu, dan teman-teman semua berkenan untuk memperbaikinya, merevisinya seperti itu. Tapi mostly itu revisinya biasanya tuh nggak yang sebesar-besar banget tuh, karena saya percaya Bapak Ibu itu semuanya berbakat dan bisa menulis seperti itu. Jadi intinya kita belajar bareng, kita discuss bareng. Dan FYI juga dari teman-teman yang udah-udah dari event yang lain juga ada yang sharing, kira-kira aku mau nulis apa ya Kak? Aku punya tema ini tapi aku bingung. Nggak apa-apa, feel free. Ya, jadi silahkan bisa dimanfaatkan grup chatnya untuk saling brainstorming seperti itu. Kemudian ini ya ketentuannya nanti bisa dipelajari lagi, dan ini juga ketentuan naskahnya sudah kami jelaskan secara eksplisit. Oh iya teman-teman, ini penting juga ya. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman nulis itu tolong diusahakan ini naskahnya itu dipastikan dulu ya, di make sure dulu dalam arti tulisannya ya, kayak Times New Roman-nya, batasnya. Karena seperti yang udah-udah kemarin ini ternyata ada peserta yang saking asiknya nulis, dia itu belum mengatur naskahnya. Jadi fontnya itu ternyata masih 10, masih 11, akhirnya ketika diatur 12 itu mereka overload, akhirnya mereka harus memangkas. Dan berdasarkan curhatan dari peserta-peserta yang udah-udah tuh, memangkas itu ternyata lebih susah ya, karena mereka itu harus mengkat mana-mana yang, ya kan, mana-mana yang harus dikat, padahal itu bagian dari seperti itu. Makanya di sini penting banget, ini benar-benar saya sounding banget,
tolong ya teman-teman sebelum teman-teman nulis ini tuh diatur dulu. Ya, jadi terakhir itu nanti tinggal editing isi naskahnya aja seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini more infonya. Kemarin ada yang nanya, Kak, gimana? Apakah harus wajib beli buku dan lain sebagainya? Nah, seperti event yang udah-udah, ya kemarin juga udah, ya Mbak Email mungkin masih ingat. Jadi penulis itu diwajibkan untuk membeli buku ya, bukunya sendiri itu minimal 2 buku. Jadi kemarin itu malah ada yang borong buku banyak banget. Ternyata mereka itu mau dijual sendiri, mau kemudian mau dibagi-bagi dan sebagainya. Ya, terserah. Ya, kami feel free, kami hanya memfasilitasi. Yang penting teman-teman bisa sounding aja. Jadi ada apa ya, ada pemberitahuan gitu. Yang penting sounding ke kami seperti itu. Nah, di sini ada harga buku ya, harga buku antologinya itu sebesar 47.000. Nah, harga PO pembeli, untuk PO pembeli itu berarti di luar penulis ya, teman-teman. Jadi, misalnya bukunya itu udah terbit. Terus biasanya kan ada masa PO dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, itu nanti harganya masih di 68. Tapi kalau misalnya harga di luar PO itu udah 78. Nah, kita bisa bayangkan ketika teman-teman seorang penulis dan menulis buku ini, harganya itu harga penulis sebesar 47.000 dan teman-teman itu nanti menjual kembali ke orang lain, memasarkan kembali karya teman-teman, itu nanti keuntungannya bisa teman-teman hitung ya. Ini perhitungannya seperti itu. Karena saya merasakan sendiri, karena kan saya juga ada novel ya. Saya ada novel di Tokopedia dan ketika ada announce launching ada novel yang beli, itu tuh rasanya wah ternyata karya aku tuh dilirik dilirik sama orang lain ya gitu kan. Jadi teman-teman bisa cek di Tokopedia ya, ini disclaimer ya, itu pokoknya cek aja atas nama saya. Jadi ada novel Babak Baru di Langit Biru itu karya saya, kemudian ada Surat Cinta untuk Allah, kemudian ada quotes motivasi, inspirasi pengendalian diri. Nah, itu buku solo saya yang saya pasang di Tokopedia, 3 buku itu. Dan ketika ada launching atau announce bahwa ternyata ada pembeli, ya itu tuh rasanya kayak bersyukur banget. Bersyukurnya itu tidak hanya secara nominal ya, karena kalau nominal, it's okay lah, kita kerja segala macam, udah rezeki Allah yang atur. Tapi sesuatu yang udah saya selesaikan itu, wow, rasanya tuh ternyata, oh ternyata bermanfaat ya sama orang lain, oh ternyata orang lain apa namanya tertarik seperti itu gitu ya. Kemudian ini selanjutnya untuk penulisan PJ dan lain sebagainya itu ya ini di luar kendali saya teman-teman, ini benar-benar editor dari KMO yang mengaturnya seperti itu ya. Kemudian saya juga mendapatkan pepatah ya dari psikolog sosial atau ya wejanganlah. Jadi intinya tuh menulis itu tentang pengalaman emosional ya. Jadi menulis itu ternyata bisa menjadi self journaling. Percaya atau nggak percaya, orang yang depresi, mohon maaf, depresi itu tidak hanya tentang orang itu, mohon maaf, gila, gangguan jiwa dan lain sebagainya. Tapi teman-teman ngerasa burnout, ngerasa nggak mau makan, kemudian insomnia, memikirkan sesuatu yang ternyata berat banget dan gak ada ujung-ujungnya, itu juga bisa diindikasikan contoh dari atau benih-benih dari depresi. Nah, ternyata dari menulis atau journaling itu ternyata bisa membuat kita itu asertif. Jadi melepaskan emosi yang terpendam, kemudian bisa memahami diri sendiri. Yang makanya inilah saatnya untuk menuliskan pengalaman atau inspirasi-inspirasi yang ada di dalam teman-teman itu di dalam bentuk cerpen. Karena saya merasakan sendiri ketika saya nulis, saya lega. Ketika saya menulis, saya merasa sembuh. Apalagi ketika mendapatkan feedback dari orang lain. Karena dari penulis, kita tidak hanya berkarya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan yang pasti, cerpen yang baik itu bukan cerpen yang sempurna, tapi cerpen yang selesai. Seperti itu, Mbak, email dan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak email. Oke, baik. Terima kasih Ibu Imada Cahya Septianingsih, MPD yang telah melaporkan materinya yang keren banget ya. Jadi Bu Imada ini adalah penulis dari 18 buku fiksi dan non-fiksi, kemudian beliau juga penulis novel tadi, Babak Baru di Langit Biru, dan ada juga Surat Cinta untuk Allah. Jadi beliau ini sudah berpengalaman dalam menulis seperti itu ya. Seperti yang kita dengar tadi juga materinya keren banget. Dan untuk selanjutnya mungkin langsung ke sesi sharing season ya. Jadi di sini kita open untuk barangkali dari Bapak Ibu dan teman-teman ada yang ingin sharing atau ingin bertanya. Diperbolehkan sekali, silahkan boleh raise hand, kemudian nanti untuk yang siapa yang akan sharing terlebih dahulu seperti itu. Sebelumnya
ini dari Kak Santi Mulyaningsih. Untuk yang berkenan melanjutkan bayar bayar berapa Kak atau bagaimana? Mungkin tadi sudah terjawab ya. Dan Kak Arifah juga, apakah akan ada pembayaran penerbitan? Tadi juga mungkin sudah terjawab. Selanjutnya untuk dari Kak Alvan Surya, izin bertanya, boleh sekali. Silahkan Kak Alvan Surya apabila ingin bertanya. Boleh on mic atau on cam kalau sedang tidak berhalangan. Sebelumnya terima kasih. Izin bertanya ya. Iya Kak. Sebelumnya perkenalkan saya Alfonso Fitri dari UIN, jurusan Sosiologi. Nah, izin bertanya ini kan, aku ini kan orangnya suka 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 jalan-jalan tuh, suka misal kalau lagi pusing, kalau lagi banyak tugas kan suka jalan-jalan motor sendiri gitu kan. Nah, terus ketika aku udah selesai jalan-jalan kan aku selalu bikin cerita tuh di tak catat lah di buku itu kan. Nah, kemarin tuh dapat satu lembar aku cerita tentang perjalanan gitu kan. Terus iseng-iseng tak baca tuh kayak kayak apa ya, kayak gak masuk gitu. Nah, minta sarannya gimana sih caranya supaya apa ya, supaya cerita itu nanti bisa menjadi novel atau bisa jadi yang lain juga. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Alvan ya. Be- Mau langsung dijawab Pak? Oke, Soalnya langsung aja Mbak, langsung saya jawab ya. Sebelumnya terima kasih ya Kak Alvan sudah menyampaikan pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Jadi benar-benar insightful banget. Beliau ini sudah menulis gitu ya. Tapi mohon maaf Kak, perlu saya konfirmasi apakah Kakak sudah pernah proofreading atau memberikan tulisan ini ke orang lain untuk dikoreksi atau di proofreading, Kak Alvan? Mungkin sudah ke teman aja sih. Oke, oke Kadang baik. kalau kalau ke teman tuh paling responnya mungkin mereka cuma lucu aja gitu dengar ceritanya gitu. Iya, baik. Jadi kita belajar bareng ya. Dari pertanyaan yang saya tangkap itu, beliau merasa bingung bagaimana sih supaya cerita ini biar menjadi menarik gitu. Jadi sebenarnya menulis itu kan proses ya, teman-teman. Menulis itu proses yang literally tidak bisa selesai atau sempurna dalam waktu yang singkat atau dalam waktu satu malam. Itu nggak bisa. Dalam menulis itu nggak bisa. Makanya apa? Ya, kita harus belajar, diasah terus. Bagaimana cara mengasahnya? Ya, ditulis aja terus. Kemudian, biar tulisan itu bernyawa, ya silahkan dikirimkan. Boleh dikirimkan di lomba, boleh dikirimkan di event. Itu kan nanti otomatis akan mendapatkan feedback dari mentor. Kalau saya itu biasanya mencari feedback itu tidak hanya ke rekan sejawat aja, tetapi juga ke orang yang memang benar-benar di apa namanya sejalur dengan itu. Sejalur itu bukan berarti dia yang sejurusan ya, karena banyak sekali di antara kita yang memang bukan jurusannya tetapi minat di hal tersebut gitu kan. Nah, saya biasanya seperti itu Kak Alvan. Jadi memberikan tulisan saya tidak hanya di teman dekat aja tetapi juga ya ikut pelatihan, mentoring atau apa. Nanti kan di situ akan mendapatkan insight lain. Kemudian gimana sih caranya biar cerita itu nyambung? Nah, ini mungkin pertanyaannya mewakili sama buat teman-teman ya, termasuk saya juga. Jadi gimana biar nulis itu nyambung? Itu biasanya bisa diantisipasi dengan bridging. Nah, bridging itu bisa dalam bentuk motivasi, bisa dalam bentuk quotes, atau bisa dalam bentuk alur yang menyampaikan latar atau suasana hati gitu loh. Misalnya di paragraf ketiga itu Kak Alvan menyampaikan eh, bahwa hati ini teriris pedih karena saya Alvan Surya melihat pujaan hati saya bersama orang lain. Oh, nggak maaf ya Kak, ini cuma contoh aja, jangan terjadi misalnya gitu. Nah, tetapi di part berikutnya Kak Alvan itu kepengen menyampaikan nggak apa-apa walaupun aku patah hati, tapi aku akan menunjukkan bahwa diri aku ini laki-laki yang keren, yang nggak tumbang gitu aja gara-gara cewek.
kan dari paragraf yang tadi awal ke paragraf itu kan memang kesannya belum nyambung habis dari patah hati, tiba-tiba Kak Alvan jadi mapres kan kayak ngejomplang banget. Lah mungkin di tengah-tengah itu bisa dikasih bridging. Bridgingnya adalah misalnya quote seperti ini. Patah hati itu bukan berarti meluluh lantakan hati dan perasaan kita. Tapi dari patah hati dan rasa sakit, kita bisa belajar untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih baik termasuk di dalam diri kita. Bisa mengeksplor dan bisa membuat diri ini merasa jauh lebih berharga dan berarti. Itulah sebabnya aku memilih untuk fokus kuliah dan memilih untuk menjadi mahasiswa berprestasi sebagai wujud move on aku dari si X gitu. Nah, itu kan bridging, ya kan? Itu Kak, jadi biar nyambung seperti itu. Gimana Kak Alvan? Mudah-mudahan bisa terjawab ya atau ada yang mau dikonfirmasi lagi Kak Alvan? Oke, sebelumnya terima kasih, Mbak. Udah cukup. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Email. Oke, cukup ya Bu. Mungkin intinya kita harus berani untuk expose ini cerita kita gitu ya. Iya, betul. Selanjutnya di kolom chat nih udah banyak nih Bu. Yang pertama mungkin saya baca dari atas ya. Dari Kak Santi Mulyaningsih. Kak, kalau menulis berdasarkan pengalaman pribadi itu bagaimana ya? Oke, berdasarkan pengalaman pribadi, ya nggak apa-apa. Mau nulis pengalaman pribadi nggak apa-apa. Mau dicantumkan di cerpen, dituliskan di cerpen nggak apa-apa. Jadi ini saya nge-reach out pengalaman pribadi dulu ya. Jadi tujuan kakak itu nulis itu mau nulis apa dulu nih? Karena ini menulisnya itu kan menulis hanya sebatas nulis. Jadi kalau misalnya menulis cerpen, kalau endingnya atau gongnya itu di menulis cerpen, Kak Santi itu bisa mengimprovisasi pengalaman pribadi menjadi apa? Berdasarkan sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, atau sudut pandang orang ketiga. Nah, mungkin nanti di kisah akhirnya barangkali ada hal-hal yang sensitif atau memang ya disampaikan secara gamblang. Nanti di sesi akhirnya bisa disampaikan kisah ini terinspirasi dari kisah Santi Mulyaningsih gitu ya. Itu untuk menghindari paradoks pembaca. Itu kalau memang gongnya mau ke cerpen. Tapi kalau misalnya gongnya itu ya udah aku mau nulis aja, mau journaling aja gitu untuk self love, self healing gitu. Ya udah itu nulis di buku diary, ya udah di buku diary mah bebas mau nulis apa, mau marah-marah itu bebas. Jadi again tergantung konteksnya itu mau kemana gitu. Pada intinya kalau misalnya mau ke cerpen ya otomatis kakak harus menuliskannya secara detail dan jelas juga dan yang pasti pesan pesan apa yang ingin kakak sampaikan dari kisah pengalaman pribadi itu karena tulisan yang baik itu kan tulisan yang selesai dan tulisan yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain jadi nggak gantung gitu mudah-mudahan bisa menjawab ya Kak Santi saya kembalikan ke Kak Email. Oke, gimana Santi Mulyaningsih? Apakah ada pertanyaan lagi atau ada tanggapan dari Kak Santi Mulyaningsih? Tidak ada mungkin ya. Tidak ada. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh ini, Kak, aku tadi ketinggalan di sebelumnya. Apakah ada materi tata cara penulisan yang perlu kami pelajari karena aku pemula? Makasih. Mungkin Oke. kalau ini nanti ada Zoom-nya ya, Bu ya? Iya, ada record Zoom-nya. Nanti saya sih tidak menjanjikan untuk diposting, tapi saya usahakan untuk mempostingnya ya. Mudah-mudahan nggak trouble device dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya ya ini Kak Sri Wahyuni mudah-mudahan masih ada di room Zoom. Jadi memang penulis pemula, jadi ya saya juga masih penulis pemula ya Kak. Saya juga masih belajar, jadi kita masih sama-sama belajar. Jadi intinya tata cara tata cara penulisan dalam menulis cerpen itu yang intinya itu yang tadi udah saya sampaikan nanti PPT-nya juga akan saya share di grup ya insya Allah setelah ini. Intinya itu tema ya, kita fokus sama temanya, kita tuh mau nulis tema yang seperti apa, kemudian alurnya itu jelas, kemudian tokohnya itu jelas, tokoh antagonis, protagonis, tritagonis, kemudian endingnya itu mau seperti apa. Nah, sebelum ending, sampaikan konflik. Konfliknya itu seperti apa? Itu sebenarnya prinsip-prinsip dasar dalam penulisan cerpen itu ya. Tema, kemudian alur,
ya, sorry, tema, tokoh, kemudian alur, konflik, ending. Nah, di dalam ending itu akan disampaikan pesan, pesan moral, short message, pesan yang mau disampaikan. Udah, sebenarnya bonding secara umumnya tuh itu. Nanti selebihnya akan bisa dikembangkan secara mandiri atau seiring dengan berjalannya waktu, nanti imajinasi kita akan berjalan sendiri. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Kak Sri Wahyuni. Gimana, Kak Email? Saya kembalikan ke Kak Email. Oke, mungkin sudah bisa menjawab ya. Selanjutnya ada lagi nih Kak, dari Kak Umi Atmawati. Bagaimana sih cara menangani rasa tak percaya diri dengan tulisan sendiri Kak? Wah, ini relate banget ya. Kadang kita nulis tapi kok kayaknya nggak pede buat nge-expose tulisan kita sendiri gitu. Iya, benar-benar. Jadi kadang itu ya, Kak Email, kita tuh udah punya tulisan, tapi kayak mau ngeposting di semacam di Reels atau di Feeds aja kita, itu tulisan tulisan gue tuh bagus nggak sih gitu kan ya, Mbak Email ya. Iya sih, ini relate dan mewakili saya juga ya. Jadi gimana caranya menangani untuk tidak percaya diri? Kalau saya sih sebenarnya simple ya. Maksudnya saya merubah mindset saya bahwasanya setiap orang itu memiliki ciri, setiap orang itu memiliki keistimewaan masing-masing. Kita tidak bisa membandingkan diri sendiri dan diri orang lain karena kita memiliki potensi yang berbeda. Nah, tergantung gimana caranya kita itu mengimprove potensi tersebut, mereach out potensi tersebut. Nah, untuk menimbulkan percaya diri yang lebih lagi gimana, Kak? Ya kita share aja, ya kan, kita share aja misalnya sesimpel di feeds, ya kan. Kalau teman-teman ngelihat di Instagram saya itu ada di @imadacahya. Nah, di situ saya menuliskan kadang itu quotes, kadang itu apa, pokoknya saya tulis di situ. Nah, itu sebenarnya ajang untuk belajar. Saya menggunakan media sosial saya, memaksimalkan media sosial saya untuk belajar. Otomatis dari situ kan ada beberapa ya teman-teman yang komen, entah itu komen secara eksplisit dari Instagram langsung atau bahkan langsung nge-PC kan, japri. Nah, itu kan akhirnya saya bisa menambah percaya diri. Oh, ternyata tulisan aku kurangnya ini. Oh, ternyata tulisan aku ini udah bermanfaat ya buat orang lain. Oh, ternyata bisa ini gitu. Jadi, point of view-nya adalah jangan takut untuk memulai dan jangan takut untuk men-show up. Karena tulisan kalau disimpan itu sama aja kayak mutiara. Iya kan? Mutiaranya itu terpendam. Iya kalau orangnya tahu di situ ada mutiara. Lah kalau nggak tahu gimana? Ya kan? Mutiara itu kan di dasar laut. Lah kalau mutiara itu dipendam di bawah gedung, siapa yang mau cari? Siapa yang mau apa ambil mutiara itu? Kan enggak. Jadi sebaik-baiknya mutiara taruhlah pada tempatnya. Itu sih Kak. Ya, semangat Kak Umi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Saya kembalikan ke Kak Email. Oke, intinya tuh kita sebaiknya showing ini ya cerita-cerita kita dan tulisan kita gitu ya. Betul. Selanjutnya ada lagi nih. Kak, barangkali terlewat, apakah ada biaya penerbitan Kak? Dan misal seperti pengurusan ISBN itu gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, baik. Ya, bagus sekali ya. Ini kemarin juga ada yang tanya by PC ya. Jadi, untuk biaya penerbitan itu tadi yang sudah saya sampaikan di PowerPoint ya. Nanti habis ini PowerPoint-nya saya share lagi supaya pengingat juga untuk kita semua. Untuk biayanya itu tadi udah ada untuk penerbitan buku, ada PO, harga PO, dan lain sebagainya. Dan ini untuk penerbitan ISBN. Untuk ISBN itu memang pada saat sejak tahun 2024 kalau saya nggak salah ingat itu memang agak susah ya teman-teman karena ngantri di perpusnasnya itu sangat-sangat panjang sekali. Jadi memang mostly pengurusan ISBN itu sekarang jauh lebih susah dibandingkan dulu pada tahun saya masih nulis buku di tahun 2019 itu malah naik ke perpusnas itu malah mudah gitu. Kalau sekarang susah karena ngantrinya banyak. Namun apabila dari penulis itu menghendaki mengurus ISBN, nanti ini masukan yang baik nanti akan saya sampaikan ke penerbit. Tapi mohon maaf kami tidak bisa menjanjikan karena seperti yang saya alami sendiri, saya tidak hanya bergabung di KMO, tapi saya juga ada di beberapa buku ya, saya juga ada di penugasan kuliah dan bahkan pernah menjadi penanggung jawab penerbitan buku di mata kuliah tertentu. Itu juga saya ajukan ke ISBN itu sampai sekarang belum ada hilal, teman-teman. Padahal itu udah 1 tahun yang lalu, karena memang sesulit itu, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Kak Syahriani. Saya kembalikan ke Kak Email.
mungkin sudah bisa menjawab ya dari Kak Syahriani. Selanjutnya ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Kak Abi Ramadhani. Halo Kak, mau tanya, gimana caranya tulisan yang kita bikin ada jiwanya atau bisa membangun vibes-nya baik secara tulisan atau perasaan? Oke, Apakah bisa dipahami? iya, ya. Jadi gimana ya caranya tulisan itu bisa bikin ada jiwanya? Wah, ini bahasanya keren banget nih Kak Abi. Jadi ya sebelumnya makasih ya udah menyampaikan pertanyaannya ya teman-teman semua. Jadi tulisan itu berjiwa dan bernyawa. Teman-teman, ketika kita menulis itu pembacanya itu siapa? Manusia kan? Iya nggak Kak Email? Pembacanya manusia kan? Manusia itu punya hati nggak? Manusia punya hati nggak? Punya. 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 Tolong jangan ada yang jawab, enggak manusia nggak punya hati, buktinya saya disakiti. Soalnya eh, manusia itu punya hati. Jadi, bagaimana caranya menyentuh hati orang dari sebuah tulisan? Coba kita sentuh hati kita dulu. Menulislah dari hati kita dulu. Jadi nggak ngasal nulis. Ya kan? Jadi dari hati kita dulu, kita brainstorming dulu. Kita benar-benar menuliskannya itu secara tulus. Tulus dalam arti seperti apa? Tulus, ya kita niat belajar, kita niat sharing. Makanya kan di announce, di PowerPoint juga udah saya sampaikan ya, tulisan tidak boleh mengandung sara, pornografi, dan lain sebagainya. Karena tulisan-tulisan yang mengandung hal-hal negatif seperti itu nanti akan memberikan dampak negatif juga untuk pembaca, gitu loh. Nah, kemudian kalau kita reach out kan lagi ke dalam bentuk cerpen, gimana biar tulisannya itu bernyawa? Nah, di dalam cerpen itu ada, dalam kisah fiksi ya, itu ada yang istilah retorika. Nah, mungkin teman-teman bisa mengaktifkan retorika itu. Ya kan? Jadi beretorika. Nanti bisa dicari ya di KBBI retorika itu artinya apa. Tapi pada intinya, dalam karya cerpen yang memberikan makna retorika atau kalimat-kalimat yang beretorika, itu yang akhirnya membayangkan pembaca ini, oh ternyata nyapu itu enggak hanya disampaikan aku menggunakan baju pink dan aku sedang menyapu di teras. Oh, ternyata nggak sebatas itu ya. Ternyata bisa disampaikan menggunakan diksi retorika ya. Misalnya, ada sosok perempuan menggunakan baju dan kerudung pink yang ternyata dia sedang termangu di depan bibir pintu. Dia adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta yang ternyata baru pulang dari toko ATK dan di tangan kanannya itu memegang sebuah sapu. Tak lama kemudian perempuan ini membersihkan daun demi daun dan ranting-ranting yang berserakan di depan pintu. Pandangannya menerobos menerawang jauh, hatinya teriris pedih ketika melihat daun-daun berguguran. Nah gitu ya, ini saya ngarang aja spontan. Nah itu kan, itu namanya retorika gitu ya, itu namanya retorika gitu. Jadi vibes-nya itu, oh ternyata sosok Imada ini nyapu nggak cuma bisa disampaikan Imada lagi nyapu, Imada pulang dari UNY nyapu, itu enggak ya, tapi bisa dijelaskan seperti itu. Nah harapannya bisa membangun vibes yang baik gitu. Nah vibes yang baik ini itu kurangi apa, hindari pornografi dan lain sebagainya yang tadi saya notice ya, seperti itu. Oh iya, terus ini perasaan ya, saya juga meng-highlight perasaan. Nah gimana biar tulisan ini mengandung bawang gitu ya, atau apa ya, menimbulkan perasaan-perasaan tertentu. Kak Imel pernah nggak sih baca tulisan sampai nangis-nangis? Pernah, pernah, Nah, pernah. itu maksud saya. Jadi, perasaan itu yang, oh, padahal cuma ngebaca doang, tapi gue kenapa nangis kayak gini sih? Padahal aku nggak kenal loh sama penulisnya. Nah, itu. Karena dia menulisnya dari Benar. hati, dia menulisnya benar-benar menggunakan perasaan. Nah, coba teman-teman ketika mau menulis cerpen supaya perasaannya itu menjadi bonding atau terbangun, coba teman-teman self healing dulu, teman-teman bisa hipnoterapi dulu, teman-teman bisa menenangkan diri dulu. Kalau saya biasanya mengumpulkan energi itu di dini hari. Jadi di sepertiga malam itu kan lagi sepi-sepinya, itu saya bener-bener diem dan mendengarkan musik sekian ratus megahertz gitu, atau musik-musik yang memang membangkitkan otak bawah sadar kita, alam bawah sadar kita. Nah, otomatis di situ perasaan kita akan naik, itu satu. Atau yang kedua, untuk menimbulkan perasaan. Ini saya dapat insight dari Riza Shah ya, mungkin teman-teman pernah mendengar atau tahu, dia artis ya. Bisa searching juga di Google. Kebetulan dia teman SMA saya.
sekarang udah sukses ya, udah jadi artis. Saya pernah nanya, kenapa sih kamu ketika di layar kaca, ketika main sinetron atau bahkan main layar lebar, kamu bisa menjiwai banget dan bahkan bisa buat aku yang literally nonton doang itu bisa nangis gitu. Jawaban dia simple. Dia hanya memahami scan atau memahami apa sih itu tulisan-tulisan atau petunjuk-petunjuk dari sutradara itu. Memahaminya pakai apa? Pakai perasaan. Lah, terus saya bilang ini, lah kan kamu misalnya harus dituntut marah lah, emang kamu lagi marah? Iya, aku marah. Lah marah sama siapa? Wong nggak ada masalah, nggak ada apa, tiba-tiba disuruh marah gimana? Gimana kita bisa marah? Wong lagi nggak ada apa-apa. Akhirnya dia bilang ini, aku kalau disuruh acting marah, ya aku membayangkan situasi yang membuat aku kesel. Entah itu aku pernah mengalaminya, entah itu aku melihat peristiwa itu dari orang lain. Begitu pula ketika dia diminta untuk berperan sedih, ya dia membayangkan peran sedih. Nah, akhirnya saya elaborasikan dalam bentuk tulisan ini kan konteksnya si Riza Shah yang dari sudut pandang artis ya, aktor. Akhirnya saya elaborasikan dalam bentuk tulisan, oh berarti kalau aku mau nulis sedih, hati aku harus membayangkan yang sedih-sedih dulu nih. Aku harus mencari ide dan meresapi kisah sedih itu. Atau ketika aku mau menulis yang seneng, oh berarti aku harus bahagia dulu nih. Gitu. Makanya ya tempatkan diri sendiri itu di mana dulu nanti akan menghasilkan tulisan yang Anda mau. Seperti itu, Kak Abi. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Saya kembalikan ke Mbak Email. Oke, berarti untuk membuat tulisan yang berjiwa dan juga berperasaan itu kita juga harus menulisnya dari hati gitu ya, Bu ya. Betul, karena Berdasarkan hati kita ya, dulu. menulislah dari hati karena pembaca itu memiliki hati. Menulislah dari hati karena biar bisa menyentuh hati para pembaca. Seperti itu intinya. Seperti itu ya Kak Abi Ramadhani. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin sudah cukup menjawab pertanyaannya? Oke, mungkin lanjut ya. Jika Bapak Ibu dan teman-teman ada yang ingin di-sharingkan atau ada pertanyaan lagi, boleh silakan bertanya di kolom chat atau mungkin boleh langsung raise hand, on mic dan on cam seperti itu. Ya, kita belajar bareng ya, teman-teman. Jadi, silahkan digunakan sebaik mungkin platformnya bagi teman-teman yang mau sharing atau mungkin, Kak, aku pernah nih nulis, tapi aku belum selesai, atau aku ngerasa stuck, atau apapun itu. Silahkan bisa di-sharingkan, bisa open mic, gitu. Oh ya, nanti kita juga ada Betul, sesi dan foto barang bersama ya, Kak Email. Jadi, mohon untuk teman-teman, sekali. iya, Jadi jangan live nanti Zoom ada dulu. Mm-mm. untuk teman-teman yang gabung, dimulai untuk tidak live Zoom terlebih dahulu, karena nanti di akhir kita juga akan ada sesi dokumentasi seperti itu ya teman-teman. Kalau Kak Email gimana nih? Atau Ada kesulitan nggak sambil menunggu teman-teman yang lain raise hand? boleh nih. Kadang tuh ya Kak, saya juga merasa kesulitan. Kalau misalkan cerpen itu biasanya waktu di awal nulis itu kayak kita belum ada gambaran mau nulis apa. Tapi ketika kita sudah nulis itu kadang kita sampai ini kebablasan gitu loh. Oh ternyata udah panjang. Wah ini kok kayaknya belum menarik ya kayak mau dikasih apa lagi nih gitu kan gitu. Dan itu kayaknya biasanya tuh seperti yang Ibu bilang tadi, kalau misalkan overload itu nanti kayak mangkas-mangkasnya itu ternyata lebih susah gitu ya. Nah, mungkin gimana ya caranya biar kita tuh nulisnya menarik tapi juga pas gitu lah dengan dengan tulisan yang sesingkat itu tapi itu sudah mengandung semua yang ingin kita sampaikan dan itu menarik buat pembaca. Kira-kira gimana? Oke, baik. Terima kasih Mbak Email. Jadi memang, jadi memang itu ya, ketika kita nulis itu memang, oh ya, tahu-tahu udah panjang ya, kita nggak kerasa karena saking asiknya. Nah, itu adalah hal yang wajar dan umum terjadi ya bagi para penulis. Dan bahkan saya sendiri pun masih sering seperti itu. Tapi biasanya
saya itu mengantisipasi atau mengatasinya dengan menulis ulang. Mohon maaf teman-teman, saya lagi kena radang sebentar. Maaf ya, memang saya lagi kena radang 1 bulan belum sembuh, jadi kadang suaranya error ini itu maaf, maaf, tapi tenang aja, saya masih kuat, insya Allah masih bisa sharing sampai teman-teman udah merasa cukup hari ini gitu. Jadi biasanya gini, kalau misalnya tulisannya itu overload, ya, kemudian kok dirasa nggak cukup ya, ini kurang menarik, kurang apa kayak gitu. Saya biasanya menulis ulang teman-teman. Makanya saya kalau mau submit itu atau mengerjakan sesuatu itu nggak mau di waktu-waktu yang mepet. Karena kalau misalnya mepet, itu kita nggak ada waktu atau akan kesulitan membagi waktu untuk membetulkannya, untuk memproofreadnya. Nah, makanya ketika udah jadi, ya, jadi ketika saya nulis satu project aja satu judul, itu wordnya itu bisa banyak, bisa lebih dari 2. Nah, itu saya tulis ulang. Jadi kayak step file pertama itu misalnya step pertama. Nah, terus nanti saya ganti lembar lagi, saya tulis lagi yang artinya saya nulis ulang dari word yang pertama itu. Jadi di worksheet-nya itu ada 2, saya tulis ulang. Otomatis kan di situ imajinasi saya berjalan lagi. Setelah saya proofread, oh ternyata kurangnya ini ya, kurangnya ini. Saya tulis ulang. Oh ternyata ini kebanyakan ya. Oh akhirnya itu mendeletnya itu secara alami, tidak memangkas begitu saja. Karena ketika kita memangkas cerita, memangkas paragraf, itu akan menjadi sesuatu yang paradoks, yang aneh. Dan bahkan ketika dibaca itu menjadi sesuatu yang kontradiktif, nggak nyambung gitu kan. Makanya akhirnya saya berusaha mendelete-nya, menguranginya, memangkasnya itu dengan menulis ulang dan menggantikannya dengan diksi yang lain seperti itu. Kemudian tadi apalagi Mbak Imel saya lupa. Bagaimana cara membuat cerpen yang tidak terlalu panjang, tapi itu sudah memuat semua yang kita ingin ungkapkan dan itu menarik untuk membaca gitu. Oke, I see. Baik, terima kasih. Jadi, cerpennya itu singkat, tapi menarik gitu. Bonding, teman-teman. Seperti yang udah saya mention di awal tadi, bonding, ya, membuat draftingnya itu seperti apa, bondingnya itu seperti apa. Jadi kalian, maaf, jadi teman-teman harus tahu dulu nih, temanya apa, alurnya apa, udah, bondingnya itu. Jadi nggak akan melebar. Kemudian bagaimana caranya untuk menarik? Nah, menarik itu bisa dilihat dari alurnya, bisa dilihat dari bahasanya, ya kan, menggunakan retorika, bahasa puitis, bahasa kiasan. Nah, kalau misalnya ada kayak, aduh kak aku nggak tahu nih bahasa puitis kayak gimana, nggak usah dipikirin. Itu nanti akan muncul dengan sendirinya. Intuisi teman-teman itu akan muncul dengan sendirinya. Yang penting teman-teman tahu dulu alurnya. Kalau saya biasanya untuk nembak catchy atau menarik, cerpen yang yang menarik itu biasanya saya dari konfliknya. Dari konflik, kemudian saya tarik ke alur. Saya biasanya gitu. Yang penting saya udah tahu nih temanya apa. Misalnya saya mau nulis ibuku superhero. Itu tema besarnya. Kemudian nanti konfliknya apa nih? Oh, ternyata konfliknya si seorang ibu ini ternyata pedagang kaki lima yang memiliki cita-cita untuk membesarkan anaknya, membiayai anaknya, mengcover anaknya hingga sukses, hingga ke perguruan tinggi, hingga bergelar profesor dan lain sebagainya. Itu kan sebuah konflik dasar ya kan. Tapi ironisnya ternyata ada keluarga yang sirik, orang yang sirik, orang lain yang sirik. Nah itu kan konflik itu nyambung gitu. Oh ternyata dia nggak punya uang, dia di apa namanya kalau bahasa Jawanya itu dinya itu apa ya? Di underestimate ya kan, diejek sama orang lain itu kan konflik. Jadi konfliknya saya pikirkan dulu. Nah, setelah saya menemukan konfliknya ini nih, baru saya tarik ke alur. Alurnya itu mau pakai alur yang seperti apa? Yang penting satu alur aja. Kalau mau pakai alur maju, ya alur maju. Kalau mau pakai alur mundur, ya alur mundur. Ya, jadi disclaimer. Alur maju ini berarti itu cerita dari awal sampai akhir. Misalnya, cerita Mbak Email
perjuangan Mbak Imel masuk ke perguruan tinggi, dari SMA ke perguruan tinggi, sekarang lagi di Kendal sampai lulus. Nah, itu alur maju. Tapi kalau misalnya alur mundur, konfliknya dulu yang dikeluarin. Ya kan, misalnya Mbak Imel di Kendal, sinyalnya susah, bla bla bla, itu kan konflik. Nah, baru dimundurin kayak gitu. Nanti alur beda scan ya. Intinya seperti itu. Jadi biar menarik itu intinya tuh ya udah alurnya dulu apa, kemudian nanti bermain di bahasanya gitu. Terus terakhir ya di short message-nya sih. Message yang mau disampaikan itu seperti apa gitu. Gimana Mbak Imel? Menjawab sekali sih, Bu. Yang penting mungkin kita harus dibanyakin praktek ya, Bu. Betul. Ah, tadi tuh ada pertanyaan di kolom chat, tapi sekarang sudah hilang ya? Atau hanya hilang di saya? Hal hilang di saya atau mungkin karena beliau itu live apa ya? Tadi namanya siapa ya? Saya lupa, ada pertanyaan, kalau tidak salah, penulis Wattpad, kemudian Iya, iya tadi saya semakin juga tahun semakin pembacanya semakin kurang gitu. penulis website gimana? Penulis Wattpad, Ibu. Oh, Wattpad, oke. Yang Ya. Semakin ke sini pembacanya itu semakin berkurang gitu. oke, terus yang ditanyakan gimana caranya untuk menjadi lead magnetik atau gimana nih? Saya juga tadi sempat melihat, cuman nggak Ya. sempat kebaca banyak. Cuman tidak hilang. Iya, mungkin ini Iya, ya. kalau bisa eh, cara eh, ini ya biar pembacanya yang iya, stay gitu. pembacanya. Jujur deh, saya juga pernah nulis di Wattpad ya. Oh ini, Kak Amalia nih udah muncul, Mbak Email. Oh iya, ada muncul nih. Saya Amalia bertanya, sejak 2019 saya menulis beberapa karya fiksi remaja di Wattpad. Tahun ke tahun jumlah bacanya bertambah cukup sedikit. Sebagai contoh, salah satu karya saya yang di tahun 2020 hingga sekarang hanya memiliki sekitar 10.000 pembaca. Menurut Kakak, bagaimana cara menulis, terutama dalam membuat sinopsis, agar lebih eye-catching dan bisa menarik lebih banyak pembaca? Tapi sudah cukup terjawab tadi, Kak. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya Mbak Amalia. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, ini luar biasa sekali pencapaian yang keren banget karena sudah memiliki ribuan readers ya. Itu sesuatu yang nggak mudah loh teman-teman. Karena memang untuk mencari readers itu kita harus effort banget, ya kan? Tidak hanya tentang tulisannya aja, tapi juga bagaimana kita menyajikan sesuatu yang menarik gitu. Baik, walaupun sudah terjawab, tapi mungkin akan saya tambah ya terkait dengan di Wattpad. Memang ya untuk menulis-menulis di platform dan FYI saya juga penulis di Good Novel ya, cuman sampai sekarang saya juga belum meneruskan lagi karena satu dan lain hal. Saya pernah nulis di Good Novel ya semacam di Wattpad ya kan. Itu memang harus effort banget mencari pembaca. Semakin ke sini pembacanya sedikit. Saya sih kurang tahu bagaimana apa penyebab kenapa pembaca itu menurun, readersnya itu kenapa menurun. Tapi berdasarkan hasil discuss dengan teman-teman di grup itu bisa jadi mereka beralih cerita ke novel lain, ke cerita lain itu bisa jadi. Atau dari writers tersendiri, dari writers itu, penulis tersebut, itu belum update. Itu bisa menjadi faktor penurunan readers. Selain belum ada update, itu update-nya juga kurang konsisten. Sebenarnya dalam nulis di platform itu secara teknik ya, secara tekniknya itu nggak beda jauh dengan content creator yang ya at least kita harus ya nggak sih ketika harus menyampaikan video itu harus di jam sekian untuk menarik menarik viewers itu sebenarnya nggak beda jauh. Nah mungkin itu beberapa faktor yang menjadi penurunan pembaca seperti itu secara umum. Kemudian supaya sinopsisnya itu lebih menarik, oh iya sinopsis ini juga penting ya teman-teman karena nanti di di penulisan KBB juga akan ada sinopsisnya. Jadi sinopsis itu memang alangkah baiknya harus ringkas ya. Jadi sinopsis itu ringkas dan mewakili isi, tapi bukan berarti sinopsis ini menyampaikan secara gamblang. Kalau disampaikan secara gamblang nanti pembaca nggak akan penasaran dong. Nah, biasanya saya itu membuat sinopsis itu dari sudut pandang
cerita yang memang benar-benar perlu di-highlight. Misalnya, novel cerpen saya misalnya tentang perjuangan anak untuk mencari beasiswa. Ya udah, yang saya follow up di sinopsisnya itu adalah kegagalan mendapatkan beasiswa. Yang endingnya di sinopsisnya itu si X ini gagal mendapatkan beasiswa, perjuangannya tuh kegagalannya yang mengiris pedih gitu. Tapi nanti di kalimat terakhirnya, lalu apakah Fulanah ini bisa mendapatkan beasiswa atau justru menyerah begitu saja? Yuk simak selengkapnya di cerpen. Biasanya saya kayak gitu. Jadi itu sinopsis yang mengandung pemantik gitu. Jadi kayak kita tuh ngobrol, ya kan? Nulis itu kan sebenarnya ngobrol, teman-teman. Ngobrol dalam bentuk tulisan. Jadi saya berusaha untuk ngobrol melalui tulisan. Jadi berikan kalimat-kalimat pemantik, bagaimana menurut Anda, bagaimana bla 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 bla. Itu kan otomatis pembaca akan berpikir dan akan penasaran untuk membaca selanjutnya. Seperti itu, Mbak Amalia, mudah-mudahan bisa terjawab. Saya kembalikan ke Mbak Email. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin sudah sangat menjawab ya di sini. Untuk link absen, apakah sudah dikirim? Oh ya, Apakah ada untuk link absennya itu tadi saya screenshot ya, screenshot secara mandiri itu nanti dijadikan data kami, jadi tidak usah khawatir. Tadi juga udah ada yang datang, nanti sudah saya catat sebagai bukti presensi. Walaupun nanti akan ada sesi dokumentasi dan diharapkan teman-teman bisa on cam, nah itu lain lain sesi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Gitu, Mbak Email. dari Kak Amalia? Siap Kak, sangat menjawab. Mohon maaf tadi sempat menghapuskan. Ya, dengan senang hati. Dari Kak Amalia. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau ingin membagikan sesuatu tentang pengalaman menulisnya? Boleh kami persilahkan. Kita santai aja ya teman-teman, nggak apa-apa banget loh kalau yang mau on mic sharing, nggak apa-apa. Dari teman-teman yang hadir, Teman-teman, gimana Mbak Email dari teman-teman yang hadir kira-kira eh, ada bayangan untuk ini melanjutkan nulis atau gimana nih? izin Bu, ada lagi yang bertanya nih. Oh iya, silahkan. Selamat pagi, izin bertanya. Dari Kak Alvan Surya lagi. Izin bertanya Kak, dalam masyarakat sekarang lebih dominan membaca cerpen atau cerita-cerita fiksi. Nah, dalam konteks ini, cerpen atau bahkan cerita fiksi sering dianggap sebagai ekspresi personal pengarang. Tapi apakah benar pengarang bisa benar-benar netral dalam menggambarkan tokoh dan realitas sosial? Pertanyaannya, bagaimana ideologi pengarang secara halus bisa masuk ke dalam jiwa pembaca dan bahkan penulis? Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Alvan ya. Jadi gini, teman-teman, terkait dengan ekspresi personal yang disampaikan pengarang, terkait dengan apakah pengarang ini benar-benar netral dalam menggambarkan tokoh dan realitas sosial. Itu dari berdasarkan sudut pandang saya ya teman-teman, nanti mungkin ketika teman-teman ikut webinar atau mendapatkan insight dari orang lain, mungkin akan berbeda ya. Jadi kalau berdasarkan sudut pandang saya personally, apakah penulis ini atau pengarang ini bisa benar-benar menggambarkan tokoh secara netral? Itu balik lagi ke penulis. Kan ada ya cerpen-cerpen sosial, cerpen-cerpen khusus yang menceritakan kisah-kisah sosial, mungkin terinspirasi dari kisahnya Tan Malaka, atau terinspirasi dari kisahnya Soekarno, dan lain sebagainya. Nah, ketika selagi tokoh inspirasi itu disampaikan secara eksplisit, misalnya mau menyampaikan kisahnya Soekarno dalam bentuk cerpen, itu memang alangkah baiknya benar-benar netral.
Ini saya jawab berdasarkan sudut pandang cerpen sosial ya, teman-teman. Jadi misalnya, Kak Alvan ini mau nulis cerpen tentang Soekarno, kisahnya Soekarno diasingkan. Ya, itu alangkah baiknya harus netral, karena tokoh itu ada dan disampaikan secara eksplisit. Ada di dunia nyata. Tapi karena disampaikan dalam bentuk cerpen, mungkin bahasanya itu dalam bentuk retorika, dalam bentuk bahasa yang puitis gitu. Tapi kisahnya nyata loh Soekarno gitu. Seperti yang saya pernah baca buku Istri-istri Soekarno ya, 9 Istri Soekarno itu judulnya itu. Itu bagus banget teman-teman. Jadi memang disampaikan menggunakan bahasa yang puitis, tapi ya itu kisah nyata. Makanya diusahakan harus benar-benar netral. Kecuali, oh ya, bagaimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya, kalau memang cerita tersebut adalah cerita dari tokoh, ya teman-teman bisa cross-check di internet atau di sumber-sumber lain, sumber-sumber yang sifatnya akademik. Karena cerpen itu kan hanya bagian dari bahasa retorika kan, fiksi. Fiksi tapi kisah nyata gitu kan. Uniknya cerpennya itu, cerpen novel kan fiksi tapi kisah nyata gitu. Jadi cek aja, dicek di sumber-sumber akademik, benar atau enggak. Kalaupun misalnya kebenarannya itu atau akurasinya itu kurang 100%, oh ya berarti penulis ini memang belum benar-benar netral. Tapi bisa jadi pemikiran penulis kenapa nulis kayak gitu, ya hanya untuk mengambil part tertentunya aja. Yang penting kan ada part-part tertentu yang jelas-jelas betul. Ya, kecuali kalau tulisan ini bukan terinspirasi dari cerita-cerita sosial yang benar-benar nyata, benar-benar fiktif belaka. Nah, itu nggak harus netral. Makanya kan kalau teman-teman memperhatikan atau ingat, di dalam penulisan cerpen atau novel, itu kan ada announce atau ada notice, cerita ini hanyalah fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, tempat, itu hanya bersifat kebetulan. Itu juga sering kita jumpai di sinetron, di FTV kan seperti itu. Berbeda ketika ceritanya nyata. Kisah ini diangkat dari kisah nyata. Kayak filmnya itu Riza Shah itu yang Sinden Gaib. Ya, ini saya menceritakannya Riza Shah kenapa? Karena saya benar-benar mengalami, dengar langsung dari dia, ya kan? Jadi memang langsung dari orang pertamanya. Jadi ketika film Sinden Gaib itu diangkat, itu kan di bawahnya kisah ini terinspirasi dari kisah nyata gadis Jawa Timur. Adapun namanya itu disamarkan, gitu teman-teman. Nah, jadi untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana ideologi pengarang secara halus bisa masuk ke dalam jiwa pembaca? Nah, untuk memasuki jiwa-jiwa pembaca, ideologinya itu gimana caranya bisa secara halus menyentuh pembaca? Kalau berdasarkan sudut pandang cerpen atau novel, itu dari bahasanya, teman-teman. Ya, bahasa-bahasa yang tadi udah saya spill di PowerPoint. Bahasanya itu disampaikan secara show up ya, tidak hanya menceritakan aja, gitu kan. Jadi di show up kan, digambarkan secara eksplisit menggunakan bahasa retorika. Nanti ideologinya akan sampai dibandingkan ketika Kak Alvan nulis Kak Kak siapa nih? Kak Bagus me- memotong ayam, memotong sapi untuk Idul Adha. Nah, itu kan hanya menceritakan. Tapi berbeda ketika Kak Alvan menyampaikan Kak Bagus adalah sosok pemuda yang aktif di Musola X. Beliau merupakan aktivis yang membantu manusia bla 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 untuk menyalurkan bla bla bla. Itu kan berarti kan menceritakan secara halus nanti ideologinya akan tersampaikan ke pembaca. Gitu sih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Kak Alvan. Saya kembalikan ke Mbak Email. Oke, baik, bagaimana Kak Alvan Surya? Apakah sudah menjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang dibagikan lagi? Mungkin boleh membahas di kolom chat atau boleh on mic. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang lain juga sangat diperbolehkan untuk silakan membagikan ceritanya atau ingin bertanya sesuatu, silahkan boleh on mic, on cam, atau boleh juga menanyakan di kolom chat seperti itu ya.
Mungkin sudah cukup menjawab ya pertanyaan dari jawaban Bu Imada dari pertanyaan Kak Alvan tuh yang Ya, tadi. baik Kak. Terima kasih atas jawaban yang mungkin ya bisa sedikit dipahami lah, Kak. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Kak Alvan? Ya, mungkin sudah tidak ada, Mbak. Oke. Kak Alvan ini dari UIN ya, Kak Alvan ya. Iya, Kak. Ya, tetangga kita ya. Kak saya stay di UNY. Nanti bisa kalau memang diperlukan untuk sharing session offline. Oh ya, UIN juga. Wah, ini ada nih, ada beberapa mahasiswa dari UIN. Terima kasih. Ya, yang di Tahu Jogja, mungkin. ya yang di Jogja mungkin kalau memang diperlukan untuk sharing offline nggak apa-apa ya, feel free bisa menghubungi aja. Barangkali memang belum sempat kayak lagi welcoming nggak apa-apa. Barangkali belum sempat open mic atau bertanya di Zoom meeting nggak apa-apa ya. Bagi teman-teman yang di luar Jogja juga boleh kok. Pokoknya saya itu feel free ya kapanpun teman-teman itu pengen sharing selagi saya itu memang membuka HP, insya Allah akan saya respon ya. Adapun nanti kalau misalnya kok slow respon ya mohon maaf ya karena tangan saya kan terbatas ya, kemampuan saya juga terbatas, ada masa-masanya yang chat numpuk dan lain sebagainya dan ada masanya yang memang saya scroll chat. Tapi tenang, untuk tanggal 5 sampai 21 itu grup itu saya spin di atas, jadi insya Allah tidak akan tenggelam. Selagi saya ada part untuk membuka HP, insya Allah akan menjawab diskusi dari teman-teman semua. Gitu. Ya, jadi silahkan. Ini teman-teman mau lanjut nggak nih kira-kira? Mbak Email mau lanjut Ini lagi kah? dari Bapak Ibu dan teman-teman mungkin ya mau lanjut lagi atau tidak. Mungkin untuk follow up kelanjutan dari webinar ini bisa stay tune di grup webinarnya ya Bu, Iya, betul. di grup untuk kelanjutan. Barangkali ada dari Bapak Ibu yang ingin lanjut untuk menulis dan menerbitkan cerita-cerita menariknya ya. Jadi nanti Betul. ada buku antologi cerpen gitu ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan atau di-sharingkan? Ada lagi? Kayaknya sudah tidak ada ya. Oke, Atau baik. mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu yang belum mungkin masih dipikirkan atau apa, nanti kalau sudah selesai baru, oh saya mau tanya ini nih, boleh banget tanya di grup mungkin ya Bu. Boleh, Boleh sangat follow up ke grup. diperbolehkan. Jadi untuk Jadi bisa. bimbingannya Mbak Email bisa mulai besok ya, tanggal 5. Tapi kalau teman-teman mau tanya sekarang pun nggak masalah ya. Jadi pokoknya manfaatkan grup itu, gunakan grup itu sebaik mungkin. Untuk saling sharing ya. Betul. Satu. Oke. Mungkin untuk hari ini mungkin dicukupkan terlebih dahulu ya. Oke, mungkin dari saya moderator izin menyampaikan kesimpulan bahwa dari materi webinar pelatihan menulis cerpen cerita melatih bukukan tadi, bahwa cerpen itu yang bagus adalah membawa pembaca terbawa dalam cerita seperti itu. Kemudian yang penting kita harus niat dan nulis terlebih dahulu agar ide dari cerita kita itu tidak hilang. Kemudian yang paling penting dalam part cerpen adalah memperhatikan langkah awalnya, konflik, dan juga langkah akhir sehingga alurnya itu jelas dan dipersingkat agar tidak terlalu panjang. Kemudian usahakan juga untuk membuat orang lain penasaran dan merasa candu untuk membacanya. Seperti itu mungkin pesan dari webinar kali ini. Untuk sesi terakhir, mungkin teman-teman yang tidak berhalangan boleh silahkan on cam dan saya izin mengambil dokumentasi dari webinar pada hari ini ya. Silakan teman-teman boleh on cam. Teman-teman yang tidak berhalangan mungkin boleh on cam terlebih dahulu. Nah, udah nih. Sudah terlihat Kak Rere, Kak Abi, dan kakak lain mungkin
Diharapkan on cam terlebih dahulu. Nah, udah nih. Terlihat para penulis hebat, para calon dan para penulis hebat ya. Oke, mungkin dari sini ya. Hai aba-aba, slide pertama ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3, senyum. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk membersamai kita dalam webinar penulisan cerpen. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Imal Solihah selaku moderator pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya boleh di follow up di grup, dan untuk yang ingin menulis di KMO selanjutnya dan melakukan penulisan-penulisan cerpen untuk webinar, lanjutan webinar itu bisa di follow up di grup ya, karena grupnya ini akan terus hidup ya Bu kan. Insya Allah akan Ya. hidup, dan barangkali ada yang ingin di-sharing dan dibagikan, itu boleh banget di follow up di grup seperti itu. Oke, Mungkin terima kasih semua. Mohon dari Ibu maaf. narasumber, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Nanti bisa dilanjut di grup. Mungkin setelah ini nanti kami akan data ya hari ini juga bagi teman-teman yang berniat untuk lanjut. Karena itu untuk laporan kami di KMO. Ya, pantau terus ya grupnya. Terima kasih. Mohon pamit dan saya end all. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih juga atas ilmu yang diberikan. Saya end all ya, teman-teman, Bapak Ibu semua.